Orang-orang berbaju hitam bertuliskan Hasto tahanan politik ikut hadir dalam sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saat sidang berlangsung, mereka duduk di bangku depan yang menghadap ke majelis hakim. Gak cuma itu, sebelum dan setelah sidang perdana, sejumlah orang juga menyerukan kata merdeka. Hasto mengaku dirinya adalah tahanan politik, dirinya tidak bersalah, hanya dipolitisasi ataupun dikriminalisasi. Padahal dirinya adalah pelindung koruptor, melindungi Harun Masiku. Ayo Pak Hasto, urusan hukum, mojo tarik-tarik politik wae. Sudah mudeng rakyate. Catatan dan tulisan bahwa Joko Widodo sedang membangun dinasti. Beliau bicara nih udah offside banget nih. Ya, beliau mengatakan bahwa kita melihat dalam catatan dan tulisan Pak Jokowi sedang membangun dinasti. Catatan apa, tulisan apa, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang komentar mengenai sidang dan tingkah si Sekjen moncong kura-kura setelah sidang ya. Walaupun sidangnya sudah terjadi 2 hari yang lalu, tetapi sampai saat ini masih banyak neti yang berspeak up. Ya, bisa diprediksi bahwa si Sekjen moncong kura-kura berperilaku seperti itu ya, karena berharap ya bisa menggiring opini masyarakat sehingga masyarakat diharapkan akan menganggap dirinya tidak bersalah ya. Maksudnya adalah tingkah si moncong kura-kura setelah sidang ya, yang mengatakan dirinya sebagai tahanan politik dan lain sebagainya. Itu yang saya maksudkan. Tetapi tidak seperti yang dibayangkan oleh yang bersangkutan. Masyarakat malah enek dengan sikapnya yang sudah jelas-jelas bersalah itu, tetapi macak sok suci ya. Sudah jelas-jelas ya kan, tukang korupsi ya kan, suap ya kan, tapi masih merasa dirinya bersih aja dan menganggap dirinya adalah tahanan politik. Waduh. Tahanan politik dari Hong Kong ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Orang-orang berbaju hitam bertuliskan Hasto tahanan politik ikut hadir dalam sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjalani sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat 14 Maret 2025. Tapi ada yang menarik perhatian nih dalam sidang perdana ini. Sejumlah orang berpakaian hitam dengan tulisan Hasto tahanan politik turut hadir menyaksikan sidang. Saat sidang berlangsung, mereka duduk di bangku depan yang menghadap ke majelis hakim. Gak cuma itu, sebelum dan setelah sidang perdana, sejumlah orang juga menyerukan kata merdeka. Jadi guys, sebelum menghadapi sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, Hasto sendiri telah menyatakan sikapnya. Menurut Hasto, apa yang terjadi padanya adalah bentuk kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi Hasto menyebut dirinya sebagai tahanan politik. Menurutnya ada manipulasi fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kasusnya. Hashtag Hasto tahanan politik. Kalau menurut lo gimana nih guys? Ya, ini bagian dari penggiringan opini ya. Ini teknik branding penggiringan opini untuk mempengaruhi psikologi, tetapi ini menurut saya sangat tidak efektif diterapkan saat ini. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas masyarakat tahu siapa itu si Sekjen moncong kura-kura. Mungkin ketika informasi itu tidak semasif sekarang ya,
perkembangan teknologi itu tidak sebagus saat ini, mungkin masih banyak masyarakat yang akan tertipu atau termakan dengan cara-cara penggiringan opini semacam ini. Tetapi saat ini saya menganggapnya efektivitasnya itu bukan hanya kecil ya, tetapi di bawah nol. Lanjut, lanjut. Hasto teriak-teriak seolah-olah tidak bersalah setelah sidang. Hasto mengaku dirinya adalah tahanan politik, dirinya tidak bersalah, hanya dipolitisasi ataupun dikriminalisasi. Padahal dirinya adalah pelindung koruptor, melindungi Harun Masiku, dan dirinya juga menerima suap. Kesalahannya sudah jelas, tapi masih teriak mengaku tidak bersalah. Ya, begitulah PDI, Hasto. Ya, jadi seperti yang sudah sering saya sampaikan ya, kenapa sang sekjen ini begitu dicintai oleh Mamak Ketum ya? Karena mungkin setiap bertemu dengan Mamak Ketum ya, si sekjen ini selalu memuji-muji Soekarno ya sebagai bapaknya Mamak Ketum ya. Ya siapa sih yang tidak akan terketuk hatinya ketika orang tuanya selalu dipuji-puji. Termasuk ketika yang bersangkutan ini menghadapi persoalan hukum. Dia sedang cosplay ya, memacai dirinya seolah-olah dia adalah seorang Soekarno yang sedang berjuang memperjuangkan rakyat Indonesia gitu loh. Iya kan? Iya, ketika Soekarno diadili oleh Belanda, jelas dia sebagai seorang tahanan politik. Nah, ini si Moncong Kura-Kura yang notabene adalah tersangka kasus suap ya, tipikor ya, kasus korupsi. Tapi dia merasa bahwa dirinya adalah tahanan politik. Politik dari mana? Dari Hong Kong. Lanjut. Ayo Pak Hasto, urusan hukum, ojo tarik-tarik politik wae. Sudah mudeng rakyate. Zaman Gus Dur sudah paham sithik-sithik. Nah, kan? Dari baju netizen barusan kita bisa melihat yang bersangkutan ini kemungkinan besar dari wilayah Jawa Tengah ya, karena menggunakan baju khas Jawa ya, baju garis-garis coklat dan hitam. Saya lupa namanya, ini baju apa, surjan atau apa begitu ya, lupa saya ya. Pokoknya seperti itu, dan barusan kita juga mendengarkan seperti apa yang saya duga sebelumnya, bahwa gaya-gaya penggiringan opini yang dinarasikan oleh Sekjen Moncong Kura-Kura bersama partainya dan kroni-kroninya itu efektivitasnya sangat rendah. Terbukti netizen barusan itu mengacangin gitu ya, ngacangin narasi-narasi yang dibuat oleh si Sekjen Moncong Kura-Kura bersama kroni-kroninya. Lanjut. Catatan dan tulisan bahwa Joko Widodo sedang membangun dinasti. Teman-teman semua, Bapak ini siapa sih namanya? Tolong kasih kisi-kisi buat saya dong. Ini Bapak ini. Beliau bicara nih udah offside banget nih. Ya, beliau mengatakan bahwa kita melihat dalam catatan dan tulisan Pak Jokowi sedang membangun dinasti. Catatan apa, tulisan apa Bapak? Ya, Bapak tahu nggak, di video ini kalau teman-teman lihat, ini video ini udah menuduh ya bahwa nanti akan ada hutang budi lah, apa segala macam. Gimana ya ngomong sama ini ya Bapak ini ya, Pak, tambah hari tambah tua, tambah umur, ngomongnya tuh harus benar gitu. Kalau Bapak malaikat, Bapak bisa ngomongin orang, Bapak bisa ngomongin nih Pak Jokowi. Tapi kalau Bapak sendirinya juga masih ya cuma Tuhan sama hantu lah yang tahu apa yang Bapak buat. Pertanyaannya, ini bukan masalah politisasi, bukan, tapi memang benar itu. Pihak kejaksaan mengatakan pelarian Harun Masiku ada keikutsertaan daripada Hasto. Ya, Hasto yang nangisnya tuh yang nah itu dia tuh Hasto tuh. Ya, mau bilang ini politisi handal atau banci kaleng, nggak ngerti juga.
Wah, bener-bener kalian ini nih makannya apa, otaknya isinya apa, bingung saya. Ya, jadi Bapak janganlah Pak Jokowi nggak ngerti apa-apa. Pak Jokowi lagi di rumahnya sana tuh, lagi sama Ibu Iriana, lagi rindu sama anak, sama mantu, sama cucu. Didatangin sama masyarakat Indonesia, bahkan orang-orang asing datang. Kalian bilang itu bis banyak-banyak, itu ada yang mobilisasi, ada yang inilah orang masa-masa bayaran. Aduh, biasanya sih biasa bayar membayar, jadinya menuduh orang juga bayar membayar. Bingung. Bapak kalau bicara Pak, bicara pakai bukti. Ya, Bapak kalau bicara ada saksi. Pak Jokowi mau bangun dinasti bagaimana? Ya, Mas Gibran ini kan anak kemarin sore. Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa keluarganya tidak ada yang akan berpolitik. Tetapi Pak Jokowi tidak bisa menolak permintaan dari Pak Prabowo. Saat Pak Prabowo meminta Mas Gibran untuk menjadi wakilnya. Tahu nggak kenapa Pak Prabowo minta Mas Gibran untuk jadi wakil? Yang dilihat sama Pak Prabowo, masa pendukung setia loyalisnya Pak Jokowi masih banyak. Ya, oleh karenanya Pak Prabowo meminang Mas Gibran menjadi wakil presiden. Saat itu menjadi calon wakil presiden. Jadi bukannya Pak Jokowi yang minta. Pak Jokowi nggak bisa menolak permintaan dari Pak Prabowo. Ya, jadi Bapak ini kalau bicara saja lurus-lurus. Jangan sampai ada, ya saya nggak tahu lah, kalau pengacara kan paham ya, bahasa-bahasa ini bisa bahasa-bahasa menuduh atau tidak. Ya, kasihan loh, Pak Jokowi nggak tahu manau, Hasto yang bawa kabur, Hasto yang suruh cemplungin handphone di air. Kok jadi kayak si cengeng ini, banci kaleng ini kayaknya dijolim. Hah? Kalau dia potong-potong video, terus dia bikin cerita Pak Jokowi begini begitu, bebas. Ya, gitu loh. Jadi tolonglah Pak, Bapak kalau berbicara menyampaikan bahwa Hasto ini adalah korban politisasi hukum dan apa segala macam. Kalau Bapak bicara seperti ini, Bapak harus punya bukti. Aduh, benar-benar kalian ini bicara semua tanpa bukti. Saya kalau jadi penegak hukum, saya kalau jadi malaikat pencabut nyawa, kalian ini saya nggak borgolnya di leher satu ke leher yang lain, baru tarik semua rame-rame pakai bajai. Bicara tuh yang jelas Pak, jangan Bapak nuduh. Ya, Pak Prabowo yang meminang Mas Gibran, bukannya Pak Jokowi yang membangun dinasti. Sekarang saya tanya sama Bapak. Iya, awalnya saya mengira teman-teman ya, Bapak ini adalah anak wabah gitu ya. Karena biasanya anak wabah itu mudah sekali diidentifikasi ya dari dari anatominya gitu lah ya. Kemudian dari aksesori yang digunakannya. Sering menggunakan songkok dan songkoknya itu khas, misalnya bukan songkok nasional gitu ya, songkok haji atau songkok yang seperti dipakai Bapak barusan, kemudian juga berjenggot panjang gitu ya. Nah, tapi ternyata saya keliru teman-teman ya, yang barusan kita saksikan ini yang cukup panjang ya, hampir 10 menit Bapak barusan ini berkomentar, ternyata bukan anak wabah teman-teman ya, tetapi Ternak Mulyono. Dan saya sependapat dengan apa yang dia sampaikan ya, dan saya ingin mengomentari bagian depan ya, bahwa
Bapak pengacaranya si Sekjen Moncong Kura-Kura itu sudah menuduh gitu loh. Ya, seharusnya seorang ahli hukum ketika yang bersangkutan itu menuduh, menyebut nama seseorang itu tanpa tedeng aling-aling ya, itu seharusnya yang bersangkutan itu membuktikan gitu loh bahwa tuduhannya itu ada dasarnya. Tetapi yang dipertanyakan oleh Bapak ini tadi berdasarkan catatan-catatan lah. Catatan-catatan yang mana ya kan? Kok bisa dengan sebuah catatan Anda sudah bisa mengklaim bahwa Jokowi itu seperti ini, bahwa Jokowi itu seperti itu gitu ya. Bahwa si Sekjen Moncong Kura-Kura ini ditetapkan sebagai tersangka itu karena pesanannya Jokowi, karena Jokowi ingin dirinya dan keluarganya aman, tidak tersentuh hukum pasca dirinya menjadi presiden dan lain sebagainya lah ya kan. Iya, itu harus dibuktikan, jangan cuma menuduh doang. Karena kalau ngomong tanpa bukti, yaitu itu jatuhnya ya fitnah, kan seperti itu. Iya, kasihan sekali saya dengan Pak Mulyono ini ya. Sudah purna bakti sebagai presiden dan saat ini sedang berkumpul dengan keluarganya di Surakarta, di Solo gitu ya. Masih aja ya kan difitnah sana sini, nggak hanya pengacaranya si Sekjen Moncong Kura-Kura gitu loh, tetapi juga oleh si kader-kader elit partai terbesar di Indonesia gitu kan. Aduh, memang seperti ini kayaknya memang karakter partai ini. Lanjut. Bagian apa yang paling menarik dari jalannya sidang perdana kasus Hasto Kristianto? Mungkin kita punya sudut pandang yang berbeda, tetapi izinkan saya untuk memberikan sebuah sudut pandang bahwa bagian yang paling menarik dari jalannya sidang perdana kasus Hasto Kristianto bukan terletak pada kemampuan jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap kasus yang menjerat Hasto Kristianto, juga bukan ditunjukkan pada kepiawaian para pembela dari kuasa hukum Hasto Kristianto. Tetapi bagian yang paling menarik adalah ketika Ketua Majelis Hakim mempersilahkan ada sesi foto, di mana Ketua Majelis Hakim mempersilahkan Hasto Kristianto berbalik badannya dan kemudian mengepalkan tangannya dan menyapa para awak media yang sudah menunggu jalannya persidangan itu. Sekaligus kepalan tangan seorang Hasto itu memberi pesan bahwa ia sangat yakin dan percaya diri bahwa ia tidak bersalah, dan ia juga yakin bahwa majelis hakim akan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Apakah keyakinan dari seorang Hasto Kristianto ini dapat meloloskan ia dari jeratan hukum yang sedang diarahkan kepadanya? Mari kita melihat pada waktu yang akan berjalan ke depan. Iya, ini adalah sesi yang paling menarik yang disampaikan oleh pengamat politik di media sosial, yaitu Bapak Simon John ya. Saya juga baru ngeh ketika yang bersangkutan ini membahas barusan ya. Tetapi ketika saya mendengar yang bersangkutan membahas fenomena yang barusan disampaikan ya, kemudian muncul dugaan dalam benak saya bahwa sebetulnya sesi foto yang dipersilakan oleh Ketua Majelis Hakim ya kepada si Sekjen Moncong Kura-Kura sebagai tersangka ini adalah pesanan. Kenapa demikian? Karena memang tidak lumrah, tidak seperti biasanya, tidak sewajarnya seorang terdakwa yang sedang sidang ya atau diadili di persidangan itu dipersilahkan untuk ada sesi pemotretan macam model seperti itu. Ya, itu sangat jarang sekali dan ini kemungkinan pesanan dari yang bersangkutan karena menjadi bagian dari branding yang ingin dia bangun gitu ya. Dia ingin muncul di berbagai media itu dengan pose-pose yang menggemparkan lah gitu ya. Seolah-olah yang bersangkutan ini sedang membela hak-hak rakyat Indonesia, memperjuangkan bangsa dan negara seperti yang pernah
dilakukan oleh Soekarno beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Jadi ini menurut saya adalah bagian dari skenario yang juga sebetulnya ini bagus, tetapi efektivitasnya sangat rendah. Kenapa? Karena dilakukan di momen yang keliru gitu ya. Kalau dilakukan 10.000 tahun yang lalu atau 100.000 tahun yang lalu mungkin cara-cara seperti ini masih sangat efektif gitu ya. Tapi kalau saat ini udah nggak kanggu lagi. Iya, teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang seorang neti berjenggot ya. Yang semula saya duga dia adalah anak wabah, tetapi ternyata bukan. Tadi kita saksikan bahwa dia mengomentari pernyataan pengacara Simon Jongkura-Kura ya, yang menganggap ya, atau yang dianggap oleh yang bersangkutan sudah menuduh Jokowi secara terang-terangan ya. Jokowi dianggap membangun dinasti dan lain-lain berdasarkan catatan-catatan. Dia juga mempertanyakan ya, akhirnya catatan yang menjadi dasar tuduhan tersebut ya seharusnya disampaikan ya. Saya sepakat dengan neti yang satu ini, karena tuduhan tanpa bukti itu sama dengan fitnah. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang komentar mengenai sidang dan tingkah si Sekjen Moncong Kura-Kura setelah sidang ya. Yang ya bisa diprediksi bahwa si Sekjen Moncong Kura-Kura berperilaku seperti itu karena berharap bisa menggiring opini masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan menganggap dirinya tidak bersalah. Tetapi tidak seperti yang dibayangkan oleh yang bersangkutan, masyarakat malah enek dengan sikapnya yang sudah jelas-jelas bersalah itu, tetapi macak sok suci dan macak sebagai seorang Soekarno. Sudah jelas-jelas ya, tukang korupsi, tapi merasa dirinya adalah tahanan politik. Iya kan? Tahanan politik dari mana? Dari Hong Kong. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.